Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rizka Mutia dengan NIM J1A11924 dari kelas K3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai kekurangan vitamin A pada mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat Pesisir. Apakah vitamin A itu? Vitamin A adalah salah satu zat gizi dari golongan vitamin yang sangat diperlukan oleh tubuh yang berguna untuk kesehatan mata agar dapat melihat dengan baik dan untuk kesehatan tubuh yang meningkatkan daya tahan tubuh untuk melawan penyakit misalnya campak, diare, dan penyakit infeksi lain. Selanjutnya yaitu fungsi vitamin A. Fungsi vitamin A yang pertama yaitu penglihatan, yang kedua pertumbuhan jaringan epitel, yang ketiga pertumbuhan tulang, dan yang keempat anti-infeksi, yaitu metabolisme vitamin A. Yang pertama sumber vitamin A antara lain minyak ikan, minyak kelapa sawit, hati, ubi jalar berwarna, wortel, dan bayam. Adapun untuk kebutuhan, yang pertama bayi kurang dari 10 tahun yaitu 1.200 hingga 2.400, untuk orang dewasa 3.500 sampai dengan 4.000. Kurang vitamin A merupakan salah satu masalah gizi kurang yang masih dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Kurang vitamin A yaitu suatu keadaan ditandai rendahnya kadar vitamin A dalam jaringan penyimpanan hati dan melemahnya kemampuan adaptasi terhadap gelap dan sangat rendahnya konsumsi atau masukan karotin dari vitamin A. Selanjutnya yaitu epidemiologi kekurangan vitamin A. Menurut data WHO, setiap tahun 3-10 juta anak menderita xeroftalmia dan 250.000 hingga 500.000 anak menjadi buta, menyebabkan diferensiasi seperti keratinisasi, sel epitel, perubahan nafsu makan, dan xeroftalmia. Adapun penyebab dari kekurangan vitamin A yang pertama, kurang pengetahuan dan kepercayaan, kemudian keadaan ekonomi dan nafsu makan hilang. Selanjutnya yaitu tanda-tanda dan gejalanya. Yang pertama, buta senja. Dimulai dari gangguan pada sel batang retina yang sulit beradaptasi di ruangan yang remang setelah terang. Ini sangat jelas terlihat ketika sore hari, di mana penglihatan menurun pada sore hari. Anak-anak biasa masuk rumah menabrak barang yang ada di hadapannya. Adapun tanda-tandanya yaitu buta senja terjadi akibat gangguan pada sel batang retina. Pada keadaan ringan, sel batang retina sulit beradaptasi di ruang yang remang-remang setelah lama berada di cahaya terang. Penglihatan menurun pada siang hari, di mana penderita tidak dapat melihat di lingkungan yang kurang cahaya, sehingga disebut buta senja. Kemudian yang kedua yaitu serosis konjungtiva X1A. Serosis konjungtiva X1A, ibu balita bisa memeriksa dan melihat dengan jelas ketika mencoba membuka sedikit mata anaknya dan melihat bagian putihnya. Akan terlihat dengan jelas bagian putihnya kering, kusam, dan tidak bersinar serta sedikit kotor. Selanjutnya yang ketiga yaitu bercak bitot. Setelah bagian putih mata telah terjadi kering, kusam, dan tak bersinar, bila konsumsi vitamin A dari makanan rendah dan tidak mendapatkan kapsul vitamin A rutin lagi, selanjutnya akan terjadi penimbunan sel epitelnya dan adanya timbunan keratin. Selanjutnya yang keempat yaitu keratomalacia. Pada tahapan-tahapan selanjutnya adalah keratomalacia. Dari sebagian hitam mata melunak seperti bubur, dan selanjutnya seluruh bagian hitam mata melunak seperti bubur. Akan sangat sulit untuk menghindari dari kebutaan. Selanjutnya itu program penanggulangan kekurangan vitamin A. Dalam program perbaikan gizi, sekarang lebih dikenal dengan program Bina Gizi, yang dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan setiap 6 bulan, yaitu bulan Februari dan Agustus. Anak-anak balita diberikan kapsul vitamin A secara gratis dengan target pemberian 80% dari seluruh anak balita. Sisanya 20%-nya diharapkan pada keluarga yang telah mampu memberikan vitamin secara mandiri. Selanjutnya, program penanggulangan kekurangan vitamin A yang kedua yaitu konsumsi sayur dan buah berwarna. Sangat penting agar tidak tergantung pada kapsul vitamin A. Kekurangan vitamin A adalah
keprihatinan yang signifikan. Sesuai dengan tingginya prevalensi kekurangan vitamin A, WHO telah menerapkan beberapa inisiatif untuk suplementasi vitamin A di negara-negara berkembang. Beberapa strategi ini termasuk asupan vitamin A melalui kombinasi menyusui, asupan makanan, dan suplemen. Strategi penanggulangan kurang vitamin A masih bertumpu pada pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi yang diberikan pada bayi usia 6-11 bulan, balita usia 1-5 tahun, dan ibu nifas. Berdasarkan laporan tahun 1998 hingga 1999, cakupan pemberian kapsul vitamin A pada balita masih di bawah 70%. Menurut Departemen Kesehatan RI tahun 2000. Dan yang terakhir yaitu penata laksanaan defisiensi vitamin A. Yang pertama pengobatan segera, kemudian yang kedua pengobatan pemeliharaan, dan yang ketiga yaitu pencegahan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.